Baik, sekarang kita lihat tentang sakramen orang sakit. Ada beberapa nama atau sebutan. Sebutan yang lengkap ini adalah sakramen pengurapan orang sakit. Sekarang disingkat sakramen orang sakit. Karena memang secara khusus sakramen ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sakit. Kadang disebut dengan sakramen perminyakan suci, karena diminyaki dengan minyak suci. Nah, kita lihat dalam kitab suci dan ajaran gereja Katolik. Di Injil Markus bab 6 ayat 13, di situ para rasul juga mengoleskan banyak orang dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Pengobatan seperti ini itu tidak jarang disertai dengan doa-doa seperti dalam surat Yakobus bab 5 ayat 14 sampai 16. Artinya sering dilakukan dengan mengucapkan doa-doa yang khusus. Nah, dalam teks surat Yakobus bab 5 ayat 14 sampai ayat 16 itu dikatakan begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, ini kita lihat di surat Yakobus, maka saya ingin menggarisbawahi beberapa hal penting, pokok dan mendasar dari surat Yakobus ini. Yang pertama, kalau ada yang sakit, maka panggil para penatua jemaat. Panggil para penatua jemaat. Artinya apa? Tidak sembarangan orang, tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Orang-orang yang khusus saja, para penatua jemaat saja. Dan mereka apa? Mendoakan dia ini. Mendoakan serta mengoleskan dengan minyak. Jadi tidak hanya mengoleskan tetapi dengan minyak, tetapi juga mendoakan dia sambil mengoles dengan minyak. Tapi apa? Itu dilakukan dalam nama Tuhan. Jadi bukan dilakukan sesuka hati, sendiri-sendiri, semaunya, atau dengan hal yang lain, dengan cara lain, tapi itu dilakukan dalam nama Tuhan. Berdoa, sambil berdoa. Surat Yakobus tekankan pentingnya doa, tentang kekuatan doa yang sangat besar, yang sangat berdaya guna. Dan doa ini adalah doa yang resmi, karena dibawakan oleh para penatua jemaat yang dipanggil secara khusus tadi. Tetapi doa ini menjadi sangat istimewa karena dilakukan sambil mengoleskan dengan minyak. Maka ini bukan pengobatan biasa, tapi dilakukan dalam nama Tuhan. Dan di sini dikaitkan yang sakit secara fisik, tetapi juga sakit secara rohani. Nah, dikatakan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi sakit fisik, sakit rohani itu dilakukan bersamaan sambil berdoa dan sambil mengoleskan minyak. Nah, itu penekanannya. Yesus juga memberikan perintah kepada para muridnya agar apa secara khusus memberi perhatian pada orang sakit. Bahkan Yesus sendiri sangat sering menyembuhkan orang yang sakit. Nah, dalam surat Yakobus tadi kita sudah lihat dengan jelas bahwa pengurapan ini itu tidak hanya fokus pada penyembuhan, tetapi juga ada pengampunan dosa. Penyembuhan dan pengampunan dosa dilakukan secara bersamaan. Dan itu kita lihat secara jelas dalam Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai ayat 12. Dalam kisah itu Yesus
mengampuni dosa saat menyembuhkan orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu disembuhkan tetapi juga diampuni dosanya. Dan hal ini memberikan makna arti pada sakramen ini, yaitu menyembuhkan seseorang secara jasmani dan rohani. Dan sakramen ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sakit tadi, orang-orang yang kesehatannya terganggu oleh penyakit, atau bagi mereka yang lemah oleh karena lanjut usia. Jadi bisa untuk orang yang sakit berat, untuk orang yang lanjut usia. Dan kita bisa lihat atau bandingkan dalam kitab hukum kanonik Kanon 1004 atau KGK atau Katekismus Gereja Katolik nomor 1514, dikatakan dengan jelas di situ bahwa ini diperuntukkan untuk orang yang sakit yang berat, tapi juga karena usia, karena lansia, untuk para lansia. Dan karena itu sakramen ini dapat dilakukan atau diterima berkali-kali, boleh lebih dari sekali. Jika diperlukan, maka boleh diberikan pelayanan sakramen ini. Dan yang boleh melayani sakramen ini hanya uskup atau imam. Tidak semua orang bisa melayani sakramen ini. Hanya uskup atau imam saja yang boleh melayani sakramen ini. Mengapa begitu? Ya kita lihat dari surat Yakobus tadi. Di sana juga katakan apa? Panggil para penatua jemaat. Tidak sembarangan orang, hanya penatua jemaat saja. Dalam gereja Katolik hanya uskup dan imam atau pastor saja. Dan minyak yang digunakan itu namanya oleum infirmorum. Minyak yang khusus dipakai untuk pengurapan orang sakit, untuk pelayanan sakramen ini, yang sudah didoakan dan diberkati khusus oleh Bapak Uskup dalam pemberkatan minyak suci. Dalam pekan suci, aturan gereja itu dalam pekan suci atau menjelang hari raya Paskah pada hari Kamis itu dilaksanakan misa krisma. Misa krisma itu bersamaan dilakukan dengan pemberkatan minyak suci, 3 minyak. Minyak untuk orang sakit, minyak krisma, dan juga minyak untuk katekumen. Jadi ada oleum infirmorum, ada sanctum krisma, minyak untuk sakramen krisma, dan juga oleum catechumenorium, minyak yang dikhususkan untuk para katekumen, calon baptis dewasa. Nah itu. Jadi tidak sembarangan minyak yang sudah didoakan secara khusus, sehingga tidak bisa dipakai oleh sembarangan orang. Pada umumnya sakramen ini diberikan kepada orang yang berada dalam sakratul maut, ya dalam sakit yang sangat berat. Maka dikenal pula dengan sebutan apa? Pengurapan terakhir. Orang yang mendekati ajalnya. Umumnya begitu. Baik juga pada saat itu disertai dengan pengakuan dosa. Maka baik juga diberikan sakramen tobat. Jika orang yang sakit berat itu secara fisik tidak mungkin untuk mengaku dosanya, maka bisa diberikan absolusi, pengampunan dosa. Tergantung pada ada atau tidaknya penyesalan dari orang yang si sakit tadi atas dosa-dosanya. Kalau dia tidak bisa mengungkapkan, mengaku dosanya, tetapi dia sungguh menyesal atas dosanya, maka dia boleh mendapatkan absolusi, pengampunan atas dosanya. Tetapi juga bisa diberikan ekaristi, komuni suci, yang kita sebut dengan viaticum, bekal perjalanan. Komuni suci berikan komuni sebagai bekal perjalanan. Viaticum. Nah, maka pertanyaan mengapa diberikan kepada si sakit? Karena memang sakramen ini berhubungan dengan penyakit, bukan dengan akhir hidup atau kematian. Bukan, ini berhubungan dengan orang yang sakit, bukan tentang orang yang mau mati atau tentang kematian, tapi ini tentang sakit. Pada saat sakit keras, orang butuh kembali dan dekat pada Tuhan. Orang butuh untuk bertobat ketika sedang sakit berat.
butuh pengampunan, butuh campur tangan Tuhan, butuh pertolongan dari Tuhan. Dengan kehendak Tuhan, si sakit itu bisa kembali pulih, baik secara jiwa maupun raga, jasmani dan rohani. Lalu pertanyaannya, mengapa diberikan kepada orang yang berada dalam bahaya maut? Karena apa? Ketika orang yang mau meninggal menjelang ajalnya, sakramen ini menguatkan orang itu dalam menghadapi perjuangan hidup terakhirnya. Dia diberikan kekuatan, daya kekuatan dari Tuhan sendiri. Dan sakramen ini memberikan apa? Bekal rohani viatikum sebelum si sakit tadi menghadapi ajal. Dan yang ketiga, sakramen ini juga mendatangkan pengampunan atas dosa. Sehingga kalau memang dia dipanggil Tuhan, hidupnya di dunia ini harus berakhir, maka dia berjalan dalam rahmat, dalam keringanan, karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Dia boleh mengalami janji Tuhan untuk boleh bergabung dan mengalami sukacita, kalau itu rencana Tuhan. Maka ketika ada buah atau rahmat dari sakramen pengurapan orang sakit ini, yang pertama, si sakit mendapatkan kekuatan, mendapatkan ketenangan dan kebesaran hati dalam menghadapi penderitaan. Si sakit mempunyai iman dan harapan pada belas kasih Allah. Dia menaruh harapan yang besar pada Tuhan, menjadi tergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Dan juga si sakit itu dapat memperoleh kesembuhan jiwa dan kesembuhan badan jasmaninya bila Tuhan sungguh-sungguh menghendaki. Dan si sakit juga mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Itu rahmat yang diterima melalui sakramen ini. Saya kira itu saja. Selamat siang. Terima kasih.